Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita, karena kita diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk memahami dan mengenal siapakah sesungguhnya Allah yang sejati. Allah yang menyatakan dirinya kepada kita manusia melalui karya ciptaannya, melalui firman-Nya, dan melalui Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh Roh Kudus kita memahami dan mengerti dengan baik, melalui firman yang tertulis, bahwa sesungguhnya Allah menyatakan kemuliaan-Nya. Di dalam seluruh ajaran Alkitab, fokus dari keagungan segala yang diciptakan ada pada diri Allah sendiri, bukan pada diri manusia ataupun ciptaan yang lain. Langit, bumi, dan segala isinya memancarkan kemuliaan Allah, menyatakan keagungan Allah. Dan kita memiliki pengertian yang mendasar bahwa tujuan hidup manusia ialah memuliakan Allah dan menikmatinya. Bagaimana kita memuliakan Allah? Dengan ibadah kita setiap hari, secara pribadi dan secara komunitas, melalui ibadah persekutuan, pekerjaan, dan segala kekaryaan kita di dalam dunia yang fana ini. Kita memuliakan Tuhan Allah bukan hanya melalui puji-pujian kepada Allah, melalui segala keterampilan yang kita miliki dalam bidang seni, musik, lagu, lirik, sastra, puisi, dan sebagainya. Kita diberikan potensi untuk memuliakan Allah dan menikmatinya seumur hidup kita. Dan segala yang kita lakukan bagi kemuliaan Allah. Karena semua dari Dia, untuk Dia, dan seluruhnya setiap inci di dalam kehidupan manusia, di dalam seluruh tatanan alam semesta, memancarkan sinar kemuliaan Allah. Ketika para malaikat memandang dan menyaksikan keagungan dan kemuliaan Allah, para malaikat memuji dan menyembah Allah dengan melantunkan kudus, kudus, kudus. Memang tidak ada orang atau ciptaan atau siapapun yang dapat sungguh-sungguh dapat bertahan di hadapan Allah yang Maha Mulia. Semuanya akan tersungkur, berlutut, rebah di hadapan Allah yang Maha Mulia. Kemuliaannya terlalu besar untuk disampaikan, dikisahkan, diceritakan, bahkan dipaparkan di dalam dan melalui ciptaannya. Tidak ada satu bagian pun dari karya ciptaan Allah sendiri yang tidak memancarkan kemuliaannya. Semuanya memancarkan kemuliaan Allah. Dan di dalamnya ada kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita membaca huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, narasi demi narasi, dari setiap ayat-ayat dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita tahu, kita sadar bahwa segalanya memancarkan kemuliaan Allah. Dan ketika kita memandang langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada seluruh tatanan tata surya, memandang ke bumi, ada tatanan sumber daya hutan, sumber daya laut, bahkan seluruh umat manusia, keragaman di dalamnya, jelas sekali kita mendapatkan suatu pengertian bahwa Allah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan manusia ada batasnya. Kemuliaan yang ada pada diri orang-orang yang gagah perkasa ada limitasinya, ada kekurangannya, dan bukan berasal dari dirinya. Itu pemberian, itu kasih karunia, itu belas kasihan Allah. Sebab itu tidak ada orang yang punya kemampuan mencuri kemuliaan Allah. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan di hadapan kemuliaan Allah. Kita terkagum-kagum dengan seluruh karya ciptaan Allah, dan kita bersyukur karena dengan pengamatan indrawi, pengalaman, pengetahuan, akal budi, kita bisa menyelidiki, bahkan menemukan prinsip dari semua kekayaan kemuliaan Allah
yang bersifat kekal, yang dipancar luaskan ke seluruh semesta alam dan tidak terbatas. Tidak ada habis-habisnya kemuliaan Allah. Kalau kita melihat kemuliaan raja-raja, orang-orang tinggi dan terhormat, semuanya habis lenyap ditelan oleh waktu, oleh bumi ini, bahkan tidak bisa bertahan lama. Tidak ada yang bisa bertahan lama. Dan kemuliaan Allah itu dipancarkan, dinyatakan melalui pribadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, pengantara satu-satunya. Melalui itu kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan yang penuh kasih karunia dan kebenaran, yang penuh keadilan dan kesucian, yang penuh kegemilangan dan keagungan. Kemuliaan Allah tidak terbantahkan dan tidak ada tandingnya. Itulah sebabnya kalau kita mengatakan soli Deo Gloria, memang sepantasnya lah segala kemuliaan hanya baginya. Kalau kita bisa mencapai apa yang kita harapkan dan kita bisa mendapatkan apa yang kita rencanakan sepenuhnya karena Allah berkenan dan sesungguhnya sepenuhnya harusnya dikembalikan bagi kemuliaan Allah. Ketika kita beribadah bersama saudara-saudara seiman di gereja, di tempat-tempat yang khusus, di rumah, di mana tempat itu sungguh-sungguh untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Ketika kita bekerja, entah di ladang, entah di kantor, entah di peternakan, di setiap tempat, semuanya untuk kemuliaan Allah. Ketika kita berada di dalam masyarakat, di dunia yang fana ini, di tengah-tengah keragaman dan kesulitan dan kesenangan apapun, semua yang kita jalani bagi kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria. Berarti ketika saya, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menikmati dan mencicipi segala pemberian Tuhan, kita harus kembalikan kepadanya, sebab itu miliknya Tuhan, sebab tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata, ini milikku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan pengertian yang demikian, maka ibadah-ibadah kita berpusatkan hanya kepada Tuhan Allah. Puji-pujian kita, khotbah kita, bahkan segala apa yang kita kerjakan di dalam gerejanya, itu bagi kemuliaan Allah. Dan setiap pekerjaan yang sederhana sampai yang paling rumit, pada posisi kita masing-masing seluruhnya bagi kemuliaan Allah. Kita menikmatinya. Kita mengalami belas kasihannya. Di situ pun kemuliaan Tuhan Allah dipancarkan. Para malaikat menyaksikan bagaimana keagungan kemuliaan Allah dengan menutup wajahnya, menutup dirinya, bahwa tidak layak. Aku ini orang yang najis bibir, seperti dikatakan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 6. Ketika Paulus yang waktu itu bernama Saulus menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, ia tersungkur dan rebah. Ketika Rasul Yohanes yang begitu dekat dengan Tuhan dan melihat, menyaksikan keagungan kemuliaan Kristus, ia tersungkur dan rebah. Sehingga kita menyadari bahwa sungguh agung dan besar apa yang dinyatakan Tuhan. Dan kita bersyukur dapat memberikan pengertian, penjelasan mengenai bagian ini. Mulai dari firman Tuhan yang kita baca, pelajari, dan lakukan setiap hari. Mulai dari iman yang dikaruniakan Tuhan Allah untuk kita percaya kepadanya. Dan mulai dari anugerah demi anugerah yang kita alami dan nikmati dan hidupi setiap saat. Dan seluruhnya di dalam Kristus, apa yang kita lakukan bagi kemuliaan Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memahami seperti itu? Orang-orang yang jauh dari hadapan Allah, yang menolak Allah, bahkan meninggalkan kasih-Nya yang mula-mula. Ada yang menyangkal ketuhanan Kristus, ada yang hanya meninggikan kemanusiaan Kristus, ada yang menolak kebenaran Alkitab, ada yang menganggap diri sebagai orang yang berkepentingan menerima keselamatan, ada yang merasa bahwa apa yang dicapainya adalah usahanya sendiri dan sebagainya. Semua yang bersifat antroposentris, egois, kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, seluruhnya itu adalah pembentukan, pemberontakan manusia di hadapan Allah, Allah yang mulia. Semua akan bertekuk lutut di hadapan Allah yang maha mulia. Kiranya dengan kesadaran seperti itu dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semakin bijak, semakin berhati-hati, dan semakin bersandar kepada Tuhan Allah.
untuk menunjukkan keagungannya. Kita tidak mampu untuk menunjukkan itu dengan kekuatan dan kuasanya. Kalau bukan Tuhan yang menyatakannya, kita debu tanah yang rapuh dan akan kembali kepada debu tanah. Jiwa kita ada di dalam tangannya yang berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, soli Deo Gloria. Apapun yang kita lakukan, ingat, renungkan, itu semua bagi kemuliaan Allah. Amin.